Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Haya dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 7 SMP Negeri 1 Suko. Nah, untuk semester ini kita akan mempelajari tentang kerajinan serat alam baik tumbuhan maupun hewan yang sudah kalian pelajari minggu kemarin ya. Kalian juga sudah merancang kira-kira akan membuat kerajinan apa, terus dari bahan serat apa, serat tumbuhan kah maupun serat hewan kah. Kalian juga sudah merancang bagaimana proses produksinya, dan kalian juga sudah merekap atau menyusun alat bahan apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses pembuatan kerajinan tersebut. Sebelum kalian langsung untuk praktek membuat kerajinan, kita melihat materi ini lebih dahulu. Nanti bisa kalian simpulkan atau kalian terapkan bagaimana sih proses pembuatan atau proses produksi kerajinan yang baik dan aman. Mari dilihat. Nah, di sini ada sebuah contoh pengolahan bahan serat dari biji. Di situ ada bapak-bapak yang mengangkat karung isinya kapas yang didapat dari pohon kapas. Sebelum membuat produk kerajinan dari kapas, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum memang sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kapas ini biasanya akan dijadikan sebuah benang dan nantinya akan menjadi kain. Itu ada proses-prosesnya. Yang pertama, kita harus memintal benang terlebih dahulu. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Di situ ada gambarnya. Yang kedua, ada proses penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Jadi butuh alat untuk menggulung. Setelah menggulung, ada proses pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Setelah itu ada proses penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makram dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, seperti itu. Di sini ada proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk produksi kerajinan ikat celup, makram, dan tapestri sebagai berikut. Ini semua bahannya dari kapas yang tadi, yang sudah diproses menjadi benang, yang sudah dipintal. Dan di sini ada proses menenun. Yang pertama, menenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenun atau pakan. Seperti itu, ada gambarnya. Yang kedua ada menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan manual ataupun mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Selain menjahit, ada proses mengikat.
Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helai kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, seperti itu adalah proses produksi kerajinan dari bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Ada kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Jadi, ada fungsi dan kebutuhannya. Yang kedua, ada kenyamanan, comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan, flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, ada keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Dan di sini anak-anak ada diagram proses penciptaan produk kerajinan yang harus kalian lalui dalam pembuatan sebuah karya. Yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Bahannya apa? Dari serat alam hewan ataukah serat alam tumbuhan? Terus jenis kerajinan apa? Kotak pensilkah? Atau kotak tisukah? Dompet, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Silakan browsing di internet untuk referensi ya. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Kalian juga harus mencari di internet atau di buku. Itu kan termasuk sumber ya. Kalau kalian mau cari inspirasi dalam pembuatan karya, kalian bisa cari di internet, di buku juga banyak sekali. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Kalian jangan mengacu pada satu jenis karya saja, tapi siapkan beberapa karya, nanti dipilih yang paling baik, yang paling nyaman dan yang paling aman untuk kalian produksi, begitu. Tentunya tidak mengurangi estetik atau segi keindahannya. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Nah, tadi kan Bunda sudah bilang, tentukan karya terbaik dari semua karya yang sudah kalian kumpulkan. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Setelah kalian menentukan, kalian kumpulkan bahan dan alatnya. Bahannya dari serat apa? Misalnya kalau kalian membuat kotak pensil dari pelepah pisang, kalian berarti harus menyiapkan pelepah pisang, begitu. Terus alatnya apa saja? Misalnya butuh gunting, butuh lem, butuh kardus, dan lain sebagainya. Itu diikut sertakan, dirancang juga. Terus yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Setelah kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya, kalian membuat karya kerajinan tersebut. Setelah itu ada proses evaluasi karya. Misalnya sudah jadi, oh ini kurang ini, misalnya kurang bunganya, kurang hiasan ini, itu masuk di evaluasi karya. Terus yang kedelapan,
itu revisi karya. Maksudnya, ini karyanya sudah sesuaikah dengan apa yang sudah kalian inginkan? Sudah amankah misalnya nanti kalau dipergunakan? Nah, seperti itu namanya revisi karya maksudnya. Nah, ini semua adalah proses penciptaan produksi kerajinan yang dapat kalian tiru untuk membuat kerajinan kalian. Nanti setelah ada evaluasi tugas, kalian harus siap membuat kerajinan. Nanti prosesnya per hari didata. Nah, untuk hari ini dari Bunda terima kasih. Selamat belajar. Apabila nanti ada materi yang kurang jelas, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.